Lebih lanjut dengan Atang Irawan, pakar hukum tata negara. Bung Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Semoga selalu sehat. Bung Atang, saya ingin tanya dulu kalau dari konteks ketatanegaraan ya. Jadi sifatnya putusan MK ini bagaimana sih? Ya, sifat putusan MK ini ya erga omnes ya. Artinya pada saat dibacakan maka dia langsung bisa berlaku dan mengikat secara hukum. Kecuali memang MK dalam putusannya memberikan pengunduran misalnya ya, kayak kasusnya parliamentary threshold dia hanya berlaku 2029 misalnya mulai berlaku. Tapi sepanjang dia tidak memberikan pengunduran ya dia langsung mengikat pada saat dibacakan. Langsung mengikat. Artinya secara kekuatan hukum memang harus segera dilaksanakan ya? Ya harus segera dilaksanakan. Bahkan tanpa harus diikuti oleh peraturan pelaksana atau perubahan undang-undang. Oke, jadi kalau Anda melihat upaya DPR yang mencoba untuk menafsirkan sendiri, lalu mengubah yang ada di dalamnya, bagaimana Anda memandang itu, Bung Atang? Ya seharusnya memang putusan MK tidak ditafsir ya, tapi diakselerasi atau dilaksanakan gitu. Maka kalau itu terjadi ya dalam proses politik legislasi telah melakukan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang saya kira menjadi catatan buram dalam politik legislasi di Republik ini begitu. Ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Nah, kita lihat ada beberapa pihak yang terkait di sini, termasuk KPU yang nanti akan menjalankan terkait dengan hal ini. Kalau kita membandingkan dengan pada saat itu kelolosan Gibran sebagai wakil presiden dan dengan sekarang ada perbedaan perlakuan ya, Kang Atang, pada saat itu tidak harus berkonsultasi, tidak harus RDP, tiba-tiba langsung dilaksanakan. Nah, bagaimana Anda melihat yang saat ini, Kang Atang? Ya dengan putusan yang 90 ya pada saat proses kontestasi Pilpres. Nah, maka ini kan kalau kita bandingkan kan jadi menjadi tambah unik begitu loh. Dulu kan sebetulnya tidak harus ada perubahan terhadap undang-undang. Nah, sekarang misalnya putusan hari ini beberapa hari satu hari kemudian DPR melakukan pembahasan undang-undang dan mencoba melakukan harmonisasi ya. Meski kalau dalam politik legislasi kan sebetulnya melakukan harmonisasi ya. Tapi kemudian ada perbedaan-perbedaan makna dari putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang diakselerasi dalam undang-undang yang kemarin dibahas ya. Oke, Kang Atang, seberapa serius sih kalau memang putusan MK ini mencoba untuk diutak-atik oleh DPR? Ya, kalau kita melihat dalam khususnya yang 70 ya, yang 70 ini kan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga memberikan catatan strategis saya kira, atau mewarning lah ya, bahwa kalau misalnya KPU tidak melaksanakan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi itu dapat menyatakan pilkada itu tidak sah. Nah, kalau pilkada itu tidak sah, maka MK dapat membatalkan atau konsekuensinya dalam PHPU nanti setelah pencoblosan gitu ya, itu bisa saja MK akan menyatakan harus PSU pemilihan ulang gitu. Karena ini juga terjadi kemarin pada saat pemilihan legislatif terkait dengan terkait dengan affirmative action 30% keterwakilan perempuan misalnya. Contoh di Gorontalo gitu ya, karena dianggap tidak memenuhi kuota perempuan, caleg-calegnya, maka kemudian diulang pemilunya. Nah ini kan yang saya kira menguras energi ya dalam proses demokrasi ini, khususnya masyarakat harus kembali nyoblos gitu ya. Dan kemudian juga peserta partai kan, partai politik juga harus melakukan ya kampanye ulang begitu ya. Dalam konteks pencoblosan ini kan saya kira kurang bagus ya. Oke, jadi kalau melihat sifatnya final and binding, jadi yang dilakukan DPR kemarin itu dalam konteks ketatanegaraan bagaimana, Kang Atang? Ya sebetulnya ini yang saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya dalam pembahasan RUU yang kemarin antara Presiden dan DPR kemudian berbeda dengan MK, khawatirnya ini kemudian memicu sengketa kewenangan lembaga negara. Kalau memicu sengketa kewenangan lembaga negara gitu ya,
kan MK juga yang berwenang menyelesaikan. Cuman kan MK nggak boleh menjadi pihak. Maka ini yang saya katakan akan berakibat pada kebuntuan secara konstitusional. Gitu. Nah, yang akhirnya yang terjadi adalah bukan lagi mekanisme yang diatur dalam konstitusi, tetapi melainkan pendekatan politisnya. Ini yang dulu sebetulnya pernah dikhawatirkan. Maka salah satunya lahirlah Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution gitu. Kan MK ini kan tugasnya menjaga dan mengawal konstitusi, sehingga bagaimana MK meyakinkan kepada seluruh rakyat konsistensi undang-undang terhadap undang-undang dasar ini menjadi bagian yang harus dipegang oleh seluruh penyelenggara negara termasuk warga negara dalam rangka ya pelaksanaan ketatanegaraan gitu Mas. Oke, nah kalau soal kedudukan hukum Kang Atang, sebenarnya kedudukan hukum dari putusan MK itu setara dengan apa sih? Bagaimana jika dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh DPR? Apakah putusan MK setara dengan Undang-Undang Dasar, sementara DPR setara dengan Undang-Undang atau bagaimana Kang Atang? Karena dalam konteks ini adalah MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sebetulnya produknya MK ini setara dengan undang-undang gitu. Meskipun misalnya dalam proses pembahasan kemarin kan MK ini negatif legislation katanya, bukan positif legislation. Hak konstitusional membentuk undang-undang itu adalah DPR, betul. Tapi kan MK ini sebetulnya kamar penyeimbang. Kalau terjadi misalnya undang-undang itu tidak konsisten dengan undang-undang dasar, maka MK lah sebetulnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan itu. Sehingga terjadi check and balance begitu. Dalam konteks politik legislasi khususnya pembentukan undang-undang. Oke, ada pernyataan dari Presiden katanya menghormati